Pada Juli 2023 lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa bumi kita sudah tidak lagi memasuki era pemanasan global. Namun, hal ini bukan kabar baik ya, Gelovers, karena ternyata saat ini bumi sudah memasuki era pendidikan global atau global boiling. Dilansir dari World Meteorological Organization and European Commission's Copernicus Climate Change Service menyatakan bahwa Juli 2023 sebagai bulan terpanas dalam sejarah dunia yang pernah dicatat. Lantas bagaimana bumi kita bisa semakin panas? Padahal, para pemimpin dunia pada konferensi perubahan iklim PBB tahun 2015 di Paris telah bersepakat untuk mengurangi emisi karbon negaranya sehingga dapat menekan kenaikan suhu global. Krisis iklim merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan di bumi. Untuk mengurangi besarnya dampak krisis, kita harus membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Sebagaimana diputuskan dalam Perjanjian Paris yang sudah direvisi tahun 2018, dari ambang batas kenaikan suhu 2 derajat Celcius menjadi 1,5 derajat Celcius. Para ilmuwan menggunakan data suhu rata-rata dari periode tahun 1850 hingga 1900 sebagai ukuran seberapa panas dunia sebelum era industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar batu bara, minyak, dan gas. Jadi, jika suhu dunia memanas sekitar 1,5 derajat Celcius, maka hal tersebut akan menjadi ambang batas dampak berbahaya dan akan menjadi bencana bagi dunia. Seperti yang terjadi pada 23 Juli 2023 lalu, suhu dunia sudah mencapai kenaikan 1,5 derajat Celcius. Hal ini diikuti dengan serangkaian peristiwa cuaca ekstrim, termasuk gelombang panas di Eropa, dengan suhu di atas 46 derajat Celcius, Amerika Utara, dan Asia, serta kebakaran hutan di Kanada dan Yunani. Tidak sampai di situ, kenaikan suhu atmosfer juga membuat suhu permukaan laut naik. Naiknya suhu permukaan laut artinya mengancam kehidupan di bawah laut dan juga menaikkan air permukaan laut. Jika kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius ini terus bertahan, diperkirakan pada akhir abad ini, air permukaan laut sudah naik hingga 46 cm. Sedangkan di daerah kutub pada bulan Juli lalu, luas es Laut Antartika memecahkan rekor di bawah rata-rata dengan luas 2,4 juta kilometer persegi, atau 15% di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Begitu pula luas es laut di Arktik, luasnya mencapai 8,9 juta kilometer persegi atau 3% di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Para ilmuwan memprediksi suhu dunia saat ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 3 derajat Celcius, sebuah skenario yang sangat menakutkan. Kecuali jika para pemimpin dunia mampu menjalankan perubahan dalam pengurangan emisi karbon di masing-masing negaranya. Sesuai dengan Perjanjian Paris, setiap negara memiliki target mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% pada tahun 2030 dan bebas emisi 0% pada tahun 2050. Target ini terutama ditekankan kepada negara-negara yang menyumbang emisi terbesar di atmosfer. Mingeo telah merangkum negara-negara yang telah mengeluarkan emisi karbon terbesar ke atmosfer, sehingga menimbulkan efek rumah kaca bagi bumi. Angka-angka ini bisa menunjukkan seberapa besarkah emisi karbon yang dihasilkan suatu negara sejak revolusi industri tahun 1970 hingga 2021. Data yang Mingeo gunakan diambil dari data terbaru yang tersedia dari The Emissions Database for Global Atmospheric Research tahun 2021. FYI Gelovers, saat ini total emisi karbon yang terperangkap di atmosfer bumi sudah mencapai 38,7 gigaton. Mari mulai dari posisi 5 besar. Ada Jepang yang menghasilkan 1,08 miliar ton. Emisi ini sudah mengalami penurunan dari sebelumnya yang sebanyak 1,2 miliar ton di tahun 2020. Emisi Jepang melonjak setelah bencana nuklir 2011 di Fukushima. Hal tersebut menyebabkan penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir dan meningkatkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, mulai tahun 2018, Jepang mulai terus meningkatkan produksi tenaga nuklir lagi
untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya di posisi 4, ada Rusia yang menghasilkan 1,9 miliar ton emisi karbon. Emisi karbon di Rusia telah meningkat setiap tahun. Negara ini memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia, dan gas alam adalah sumber energi dan pembangkit listrik utama Rusia. Bergeser ke bawah, ada India yang berada di posisi 3. India menghasilkan 2,6 miliar ton emisi karbon. Sebagian besar emisi karbon yang dihasilkan berasal dari batu bara yang menjadi sumber energi utama bagi India. Meskipun menghasilkan emisi karbon sangat besar, India menilai krisis iklim saat ini disebabkan oleh emisi karbon negara-negara maju di masa lalu. India juga menargetkan akan 0% emisi karbon pada tahun 2070 nanti. Selanjutnya di posisi 2, ada Amerika Serikat yang menyumbang 4,7 miliar ton emisi karbon ke atmosfer. Penyumbang emisi karbon terbesar di Amerika adalah sektor industri yang menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Selain itu, sektor kimia juga menggunakan berbagai reaksi kimia yang diperlukan untuk memproduksi barang dari bahan mentah yang dalam prosesnya mengeluarkan karbon dioksida. Berada di posisi puncak, ada Cina yang menghasilkan karbon dioksida sebesar 12,4 miliar ton. Sumber utama emisi karbon di Cina adalah bahan bakar fosil, terutama bahan bakar batu bara. Sekitar 55% dari total energi yang dihasilkan oleh Tiongkok pada tahun 2021 berasal dari batu bara saja. Dan karena batu bara kaya akan karbon, pembakarannya di pembangkit listrik dan pabrik industri, serta katel uap di Cina akan melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer. Cina berencana untuk mengurangi ketergantungannya pada batu bara dan mengurangi polusi secara keseluruhan di kota-kota besar di masa depan, dengan menghasilkan lebih banyak listrik menggunakan nuklir dan sumber energi terbarukan. Yang Mingyo sebutin di atas cuma 5 besar negara penghasil karbon dioksida. Kalau kita lihat 10 besarnya, ternyata Indonesia negara kita ini ikut nyumbang loh, Geolovers. Sedih nggak sih? Daftar 10 besarnya negara penghasil karbon di dunia seperti ini. Cina 12,4 miliar ton, Amerika 4,7 miliar ton, India 2,6 miliar ton, Rusia 1,9 miliar ton, Jepang 1,08 miliar ton, Iran 710,8 juta ton, Jerman 665,8 juta ton, Korea Selatan 626,8 juta ton, Indonesia 602,59 juta ton, dan Arab Saudi 586,4 juta ton. Nah, Geolovers, kewajiban mengurangi emisi karbon bukan hanya tugas pemerintah, namun kita juga harus ikut andil dalam prosesnya. Seperti menanam pohon untuk mengurangi karbon dioksida, melakukan efisiensi dalam pemakaian listrik di rumah, lebih memilih menggunakan transportasi umum, bawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi sampah plastik, dan pakai botol minum yang bisa diisi ulang. Yuk, selamatkan bumi untuk anak cucu kita di masa depan.